العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم wa katsirum minhum fasiqun. Silakan buka surat 57 surat Al-Hadid ayat 16. Kita melanjutkan amanah besar ya yang Allah amanatkan kepada kita ketika kita sudah terlahir ke dunia ini. Kemarin kan Sabtu yang lalu sudah kita bahas tentang iman, amanah iman. Ya. Allah memberikan kita kehidupan dan sudah mengamanati kita iman sejak di perut, sejak umur kita masih 40 hari kali 3. Nah, ya, 40 hari kali 3 di dalam perut. Kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, kita semua menjawab, mereka menjawab, bala iya, syahidna, kami bersaksi. Perjalanan panjang kita termasuk umat-umat sebelumnya, itu kalau ketika nabi-nabi itu turun diutus oleh Allah kan, begitu diutus itu pas kondisi sudah enggak betul umat itu. Dari mulai Nabi Adam terus sampai kepada Muhammad. Sekian ratus tahun sudah mulai berubah. Sudah mulai tidak dekat kepada Allah. Diutus lagi Nabi. Ada yang 300 tahun. Ada yang 500 tahun. Baru diutus lagi Nabi. Karena sudah rusak. Sudah tidak ingat. Dan tidak mau ibadah kepada Allah. Cuma untuk yang kita-kita ini sudah tidak akan muncul Nabi lagi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu SAW itu adalah khotaman Nabiin, Nabi penutup. Makanya Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat, seluruh suku bangsa yang ada di dunia. Sebenarnya nabi-nabi sebelumnya untuk Bani Israel saja. Nah, Nabi Muhammad lah yang diutus untuk seluruh bangsa, seluruh umat manusia di muka bumi. Ya, coba lihat ayat 16 surat Al-Hadid surat ke-57. Ini meneruskan dulu yang amanah itu. Pak Haji Tarsudi udah ketemu? Siapa yang mau baca dulu? Fadhol. Alam. Ya, Dr. Made tolong dibaca terjemahannya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mengakui kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya, itu kan. Kalau udah lama lupa, hatinya menjadi keras. Karena lama nggak turun wahyu, nggak turun nabi, nggak diutus nabi. Nah kita ini juga bisa keras begitu, nggak pernah ngaji, kumpulnya nggak ini, ya keras hatinya. Nggak pernah gabung sama wong kang soleh kumpul lono, itu betul itu. Orang soleh dikumpuli, orang yang suka kebaikan itu ya diajak teman. Jangan yang suka ke dugem, kape jadi konco. Ya nanti lama-lama keikut. Makanya Nabi itu mengajari kita sebelum mencari rumah itu apa? Al-jaru qoblad dar. Tetangga sih baru nyari rumah di situ. Kalau lingkungannya nggak bagus ya jangan di situ. Mungkin iman bapak kuat, tapi anak-anak kita kan tidak selalu ke masjid, tidak ngaji, ya bisa anaknya. Atau istrinya nggak pernah dengar pengajian, istrinya yang terpengaruh di situ.
Maka lingkungan itu sangat berpengaruh. Nabi jelaskan mengajari. Pergi pun begitu. Kalau pergi jangan orang yang soleh, yang baik. Jangan pergi sama orang yang suka nggak benar. Nanti mampirnya bukan ke masjid, mampirnya ke tempat maksiat. Oke. Alam yakni lilladzina amanu. Apakah belum waktunya bagi orang yang beriman itu? Apakah belum sampai waktunya bagi orang yang beriman itu antah sya'a, untuk khusyuk. Wisuhi beriman, sudah lama Islam, kok ibadah masih gak bener? Apa belum waktunya? Gitu. Nah ini yang diturunkan pada orang-orang Quraisy yang masih ragu-ragu atau yang kafir, belum waktunya. Nah ini untuk orang yang beriman, belum waktunya. Untuk apa? Antah sya'a, untuk khusyuk. Qulubuhum, hati mereka, lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Lililnya lilil ghayah. Ya. Apa belum waktu? Tiba waktunya untuk mereka khusyuk itu, hati mereka khusyuk untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq. Apakah mereka itu belum paham? Apakah itu belum mengerti bahwa apa yang diturunkan Allah itu, apa yang kami turunkan itu adalah turun yang benar. Wahyu itu adalah itu yang benar. Maka sering saya katakan, siapapun yang bicara, kalau itu dasarnya Al-Quran dan sunnah sahihah atau sunnah makbulah, terima saja. Itu dasarnya ada. Apa dasarnya? Hadis. Coba lihat perawinya, coba lihat ininya. Oh bagus, terima. Jangan, kalau bukan teman saya ini, bukan firqah saya nggak ikutin. Enggak perlu begitu. Pokoknya ikuti kalau sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Tidak usah milih guru boleh. Kalau dia di sana tidak ngaji kok tidak tambah imannya, ya nggak usah di situ. Kalau isinya cuma guyon-guyon tuh tidak usah. Tapi bagaimana bisa hati ini bertambah khusyuk, bertambah taat kepada Allah? Nah itu ngaji yang ada manfaatnya. Apa ada ngaji yang ada yang isinya cuma ketawa-ketawa, yang cuma kadang menjelekkan orang lain? Enggak. Kita kembali kepada Al-Quran. Nah, ada dulu di jamaah sini nanya kepada saya. Dan dia juga berjamaah di tempat lain. Nah, suatu saat ditanya, kenapa sampean kok tarawih nggak pernah di sini? Oh, saya di Dahlan. Berapa sholatnya sana? Di 11. Nah, sampean ku jangan ibadah yang tidak ada dalilnya. Kita itu ikuti apa yang sudah dituntunkan. Nah, orang itu nggak terima. Rupanya dia pulang besoknya ke saya. Bagaimana ini Ustaz? Betul apa enggak? Ini kalau yang diamalkan Muhammadiyah itu salah. Oh gitu ya. Nih tampilkan bukunya, saya garisi merah, coret. Nih perawinya siapa? Bukhari. Ini perawinya siapa? Muslim. Apa yang disalahkan? Sholat 11 rakaat. Di situ ketika Nabi Muhammad berada di tempatnya Aisyah, Aisyah cerita bagaimana sholatnya Nabi kalau malam. Ada hadisnya itu dari Aisyah, terus kemudian bunyi matan hadisnya berbunyi, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaat." Tidak pernah Rasulullah di tempatnya ini, tempatnya Maimunah, pernah juga lebih dari itu. Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah itu sholat baik Ramadan maupun di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Itu yang diketahui oleh Aisyah. Summa yusolli arba'an. Nah, di situ ada fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Sebab merepotkan kalau kita ini. Nabi sholat memang panjang-panjang. Apakah tidak boleh sholat lebih banyak? Boleh, orang tidak sholat sunnah kok. Tak boleh. Nah, pokoknya mengikuti aturan Al-Quran dan sunnah. Udah lama, kalau tidak dikembalikan mungkin lama dia baca. Saya baca dulu habiskan Pak. Oh iya. Tenang. Dia minta maaf Ustaz. Oh iya. Nah kan
Kalau ustadz ditunjukin dalilnya kan tidak menyalahkan lagi. Nah, begitu. Nah, baik, kita kembali ke sini. Jadi memang kita harus beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun siapa yang mengatakan kalau itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, diterima saja. Orang para imam-imam kita, para imam mazhab kita itu kok belajarnya kemana-mana. Tidak kepada satu guru. Kalau satu guru tidak bisa apa-apa beliau. Kemana-mana sampai nyari ke tempat-tempat lain. Jadi belajar bukan karena satu guru. Manusia itu punya kelemahan. Kalau belajarannya satu guru, nanti gurunya itu yang dianggap paling benar. Enggak. Pokoknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya teruskan. Karena apa? Nabi juga menyatakan apa? Taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepadamu dua hal. Maka siapa saja yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada. Dia tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah, itu aja pegangi. Siapapun yang menyampaikan. Ya. Tapi kalau walaupun dia gelar kayaknya profesor atau doktor, tapi dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, campur aduk dengan kesirikan, gak usah diikuti. Ada enggak yang begitu? Kita sekarang di medsos rame itu. Enggak usah sebut orangnya. Enggak enak, ini live. Nanti jadi masalah Al-Quran sama kitab lain kok podo, ya enggak bisa. Ya, Al-Quran hak. Laqad ja'al haqqu wa dhahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, yaitu Al-Quran. Nah, kalau kitab-kitab sebetulnya Zabur, Taurat, Injil, yang dulu oke, yang sesuai itu. Sekarang sudah direvisi sama Allah sendiri yang membuatnya, udah merevisi dengan Al-Quran. Itu saja pegangi. Maka Nabi mengatakan, ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat. Lan tadillu, pakai lan tadillu, pasti dia tidak akan sesat selama-lama. Itu kitabullah wa sunnatur rasul. Yang dimaksudlah Al-Quran dan Sunnah. Oke, kembali ke ayatnya tadi. Apakah belum tiba saatnya kamu ini mengerti tentang yang hak? Apa yang hak itu? Al-Quran. Wala yakunu kalladzi, janganlah seperti orang-orang utul kitaba min qabl. Jangan seperti orang yang diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, panjang waktu. Tola ya tulu, itu panjang waktunya dia sudah diberikan itu, karena sudah lama lupa. Amad dan itu tiang atau mokdot gitu. Faqasat qulubuhum, maka keras hati mereka. Ya karena sudah pengaruh-pengaruhnya yang lain banyak. Jadi faqasat qulubuhum, maka keras hati mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Wa katsirum minhum fasiqun. Maka banyak di antara mereka itu yang fasik, enggak ngikutin lagi Al-Qur'an. Nah, sekarang kan memang harta, kedudukan itu memang khulwun, manis. Nah, itu dengan begitu mudah orang akan terpedaya. Tapi kalau takut mati ya takut dengan Allah, insya Allah berhati-hati. Ya mudah-mudahan kita nggak banyak gangguan yang seperti itu. Gangguan seperti itu memang agak sulit, Pak. Ono duit akeh, ini antara iman dan eman. Iman, eman. Terus yang muncul eman. Gitu. Ya begitu. Makanya mari kita mudah-mudahan Allah memberikan hati kita istiqomah di jalan Allah. Itu yang penting. Sampai coba lihat ayat 18-nya. I'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, siapa yang kita ibadahi itu, yang kita taati itu, Allah yang yuhyil arda ba'da
mati ya. Allah yang menghidupkan bumi ini setelah matinya. Maksudnya kering gitu, Allah turunkan hujan, Allah yang menurunkan. Dulu kan sudah saya sampaikan, ada zaman Yahudi, orang Bani Israel itu, ada 2 orang bersahabat. Dia jalan-jalan, pas udah panas gitu, tiba-tiba kok mendung. Nah, mendung itu kok dari langit, dari mendung itu ada suara, turunkan hujan di tanah si fulan itu. Orang bilang, kok ada suara di atas tuh? Ya, betul, hujan itu hanya turun di tanahnya si fulan. Temannya nanya, kenapa kamu bisa begitu? Ya, karena saya sepertiga hasilnya itu untuk nambah untuk bibit dan nambah lagi. Kemudian sepertiga saya sedekahkan, sepertiga saya pakai untuk keluarga. Jadi tidak boleh bangkrut. Sepertiga pakai nambah modal, pakai beli bibitnya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga dia gunakan untuk kehidupan. Itu ada di hadis Riyadhus Shalihin, ada hadisnya panjang itu. Di situ turun. Hujan itu memang betul-betul turun di tempatnya dia. Karena dia, kenapa kok bisa begitu? Kok punyaan kamu saja yang tersiram sama air? Yes. Apa yang kamu perbuat dengan itu? Ya tadi itu. Sepertiga pakai nambah modal hasilnya itu. Sepertiga dia gunakan untuk keluarga. Sepertiga untuk di jalan Allah. Banyak ayatnya. Di antaranya, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah akan menolongmu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu kalau satu jadi 7 tangkai, yang 7 tangkai masing-masing 100. Jadi minimal lipat 700 kali lipat. Yang sudah biasa bersedekah itu kan merasakan the power of sedekah. Luar biasa. Saat membutuhkan ketemu ada. Oke, saya teruskan. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh benar-benar Allah telah menjelaskan untuk kamu ayat-ayatnya supaya kamu menggunakan akalmu. Jadi, kenapa kok bisa begini? Seperti ini. Jadi akalnya jalan. Betul begitu, Dok. Coba baca Dok artinya, Dok. Tolong Dok. Ayat 17-nya. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Ya. Ayat itu bisa itu ayat qauliyah. Apa itu ayat qauliyah? Ya Al-Qur'an ini. Tapi ada juga ayat-ayat Allah yang namanya ayat-ayat kauniyah. Ya alam semesta ini itu kauniyah. Itu supaya manusia yang diberikan akal berpikir. Oh ini jadi begini. Oh ini begini. Ini tadi ilmunya. Saya teruskan ayat 18-nya. Enggak baca dulu. Ini untuk menunjukkan yang tadi itu. Memberi pinjaman kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah laki-laki dan orang yang bersedekah perempuan sama. Tidak ada beda gender itu. Dulu juga sudah saya sampaikan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal kebajikan laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu, sungguh Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, ini tentang sedekah. Sesungguhnya orang yang bersedekah laki-laki dan bersedekah perempuan wa aqradullaha qardan hasanah, dan memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Loh, kok Allah kok pakai pinjam? Ini membahasakan manusia.
Orang pasti seneng ngasih pinjaman kalau akan dilebihkan kembaliannya. Tuh aku nyilih duit 1 juta, aku tak kasih deh lebihnya. Tak kasih 2 juta. Enggak usah, itu riba jadinya. Tapi kalau dia ikhlas ngasih, terima kasih, enggak usah ngomong ngono, gowen pakai dulu. Kalau kamu butuh pakai. Nah, saat dia mengembalian dia ngelebihi, kan enggak minta. Ucapan terima kasih boleh. Tapi kalau sudah ada akad, itu riba. Kan? Wala ta'kulur riba adha'afam mudha'afa. Hai orang-orang beriman ya alladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba, apalagi adha'afam mudha'afa, yang berlipat-lipat. Enggak bisa bayar bunganya, tambah lagi beranak bunganya. Makanya orang bangkrut itu begitu. Banyak orang yang keluar dari bank yang pengen jadi soleh keluar tuh. Termasuk anak buahnya Pak Haji Tarsudi, keluar dari bank, kepingin cari yang bersih, karena menghindarinya sulit. Walaupun kadang-kadang namanya syariah. Oke. Terus saya teruskan. Qardon hasanan, pinjaman yang baik. Jadi dari hasil yang baik, ada orang pinjam dikasih yang baik. Jangan hasil dicolongkan sih gitu baru dipinjamkan, enggak. Itu bukan qardon hasan, Allah Maha tahu. Jangan campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Apa ayatnya? Nah, janganlah kamu wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dan batil. Mau bangun masjid tapi ngerampok dulu ya. Nah, itu batil beda itu. Nah, ini kan untuk kebaikan. Iya, tapi kebaikan yang kamu mau, tapi sebelumnya kamu berbuat jahat, merampok, enggak, dengan banyak yang baik. Qardon hasanah. Kenapa Allah membahasakan itu dengan koran pinjaman? Itu kalau sudah bilang pinjam nah, ini Allah memberikan, kalau berikan pinjaman yudha'afu, Allah akan melipat gandakan lahum bagi mereka. Pasti balasannya melipat. Enggak ada langsung dikasih, bisa saja. Tapi melalui orang, melalui kehidupan, ya ketenangan dalam keluarga. Kadang orang yang ngasih, ya itu kebaikan kebetulan Allah balas juga. Karena manusia itu tidak mungkin kuat berhadapan dengan Allah langsung. Maka diwakilkan dengan hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Jangankan kita Nabi Musa aja nggak bisa kok. Saya ingin melihat Allah. Gimana Allah? Ya sudah, kamu lihat nanti. Naik kau ke Gunung Tursina, nanti kalau kamu masih bisa melihat Gunung Tursina, kamu bisa melihat aku. Begitu sinarnya datang, Gunung Tursina aja meledak, maka faso'iqa, Nabi Musa pingsan, baru dia tobat. Ya Allah ya. Begitu pula Nabi Ibrahim, saya ingin menghidupkan dan tahu engkau mematikan dan menghidupkan. Surat Al-Baqarah itu. Lalu Allah memerintahkan, apa kamu tidak yakin? Bukan ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, saya ingin hati saya tenang, ben ketok langsung. Nah, hud arba'atan minat thair, kata Pak firman Allah itu. Ambil 4 ekor burung, kemudian cacah. Setelah diaduk, 4 ekor itu taruh di gunung-gunung yang ada di bukit-bukit yang ada di. Setelah itu kamu dipanggil datang, nggak ada ketukar bulunya, Pak. Walaupun tadi sudah diaduk, nggak ada ketukar tulangnya kembali. Iya, saya yakin engkau luar biasa. Ya menghidupkan. Ya itu bukti. Tapi kita nggak usah kayak begitu. Kita ini bukan nabi. Udah kari nurut aja. Ikuti apa? Al-Quran dan Sunnah. Jangan coba-coba itu. Siapa kita? Nggak balik. Oke, penutupnya. Walahum ajrun karim. Dan bagi mereka adalah balasan atau pahala yang mulia. Ya Pak. Nah, maka itu apalagi yang menghalangi kita taat kepada Allah? Ibadah aja kepada Allah. Ngapain? Sudah jelas ayat-ayat Allah menjelaskan. Dan kemarin juga ketika Sabtu lalu sudah, kenapa Allah pakai nama Rabb? Allah yang menciptakan, kok tidak pakai Khalik saja? Wa id akhadha rabbuka, Allah pakai. Karena Allah menciptakan, mendidik,
memberi, mencukupi segalanya. Kalau untuk kebutuhan Bapak, untuk kebutuhan manusia yang diciptakan Allah, tidak akan kurang. Berapapun Allah ciptakan makhluk, Allah udah siap untuk memberikan rizkinya. Jangan khawatir. Siap memberikan rizkinya. Cuma yang tidak kesampaian itu keinginan kita. Karena Allah ingin menyelamatkan kita. Kalau semua keinginan kita dikabulkan, tidak kuat. Ibaratnya anak TK minta sepeda motor, terus dikasih, jatuh anaknya. Nah kalau kita ini tidak dikasih kaya raya, ya mungkin ini makom kita, ini tempat kita. Kalau kita dikasih kaya raya, nggak kenal masjid Ahmad Dahlan, apa itu nggak pakai tembok, nggak enak sholat masjid. Jauh ben gitu lagi, kurang asik. Nah, itu. Atau nggak soboni ke sini malam dugem pagi udah nggak bangun, kasih suki lali sama Allah. Jadi apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Yang penting kita ini usaha sekuat tenaga, jangan males. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Setelah saya sholat, kau bertebaran di muka bumi. Maksudnya mencari rizki. Baik. Lihat surat Al-Zariyat, Pak. Lihat surat Al-Zariyat. Surat berapa? 51 ya? Ibadah kepada Allah. Ya. 51. Ayatnya coba 56 sudah hafal Bapak-bapak. Sudah Pak ketemu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini amanah yang kedua. Iman sudah kuat, ibadah. Makanya itu rukun Islam apa? Syahadat, baru apa? Salat, zakat, puasa, haji. Kalau iman gak kuatnya tidak akan terlaksana tuh. Ngapain duit-duit dikeluarkan? Wah aku nyari-nyari dewi. Kok kasih orang lain enak-enak? Enggak, ada hak orang lain yang harus kita berikan dari uang harta kita. Ngapain sholat capek? Orang yang nggak sholat juga makan bakaya lagi. Loh, sholat bukan untuk itu. Penolong untuk rizki, ya betul, memberikan kemudahan rizki. Tapi sholat itu bukan untuk kaya, tapi sholat tanda syukur kita itu perintah Allah karena kita memang disuruh oleh Allah ibadah. Nggak diberikan di dunia nggak apa-apa, sabar, yang penting cukup. Kapan dibutuhkan cukup, nanti di akhirat akan kita dapatkan semua, nggak akan terbalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may, kebalik ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka siapapun yang berbuat kebaikan itu akan yarohu, dia akan melihatnya. Besok ketok. Itu dasarnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jelek dibuat meskipun sebesar dzarrah, yarohu, dia akan melihatnya. Yara. Kita akan lihat apa yang kita kerjakan. Sekarang saya bisa duduk di depan, bisa ya seolah-olah ini saya dihormati gitu lah. Karena Allah tidak buka aib kita. Coba dibuka aib kita. Malu kita bicara. Ngomong mungkin dulu pernah berbuat ini dan itu. Karena Allah sayang, rahmat Allah, kita tutupi semua jelek-jelek kita. Kalau dibuka semua, waduh, tak ada yang tak berdosa kayaknya yang di sini. Apa punya kita? Ada yang tak punya dosa kita? Oh banyak dosanya. Kayak Allah nutupi ben gak ketok. Maka itu syukur Allah memuliakan kita. Itu enggak dibuka semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah ciptakan al jinna manusia, jin wal insa dan manusia illa liya'budun. Jadi semua harus yang kita lakukan dalam rangka ta'abbud kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya kita bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Fantashiru fil ardi. Ya. Wabtagu mim fadla, cari karunia Allah. Kenapa bekerja? Perintah Allah. Kenapa menuntut ilmu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah yang nyuruh saya.
Karena Allah akan menjanjikan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Itu saja. Karena melaksanakan perintah Allah. Kenapa kamu menolong Allah? Menolong orang, menolong Allah aja. Allah yang menyuruh. Maka kalau kita sudah imannya kuat, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Saya lanjutkan, balik ke ayat 15-nya, Pak. Kenapa sih Allah itu kok nyuruh kita ibadah? Karena Allah sayang sama kita. Allah nyuruh kita menjadi orang yang bertakwa, puasa untuk bertakwa, sholat untuk bertakwa, bukan untuk riya. Nah kemarin Dr. Madi nge-share itu ada betulnya. Tapi kalau memang hatinya tidak ada riya, nggak apa-apa, ngajak. Hadis Arba'in nomor 1. Ya, itu dalilnya. Bapak sudah hafal. Matan hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya nge-share untuk membangunkan orang tahajud, enggak apa-apa. Tapi kalau ada enggak ini, maka saya enggak jawab di situ soalnya nulisnya panjang kalau dijawab. Sekarang saya jawab. Tapi sudah Pak Eko yang sudah jawab, enggak usah ustadznya, santrinya aja pinter udah jawabnya. Mantap Pak Eko yang jawabin. Nanti kalau nggak ada hadir Pak Eko ganti saya. Mantap Pak Eko. Masuk Pak Eko. Iya Pak. Tergantung niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Wa innamal likum limri'im ma nawa. Hadis itu tentang hijrah itu. Ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan. Allah yang maha tahu hati kita. Jangan saya niat menolong janda ini, saya kasih duit, tapi antum mau na'udzubillah min dzalik, enggak ada. Terus zina ngasih dia biar kehidupan. Itu enggak, itu campur antara yang hak dan itu batil itu, jangan coba-coba ngomong gitu. Enggak bisa. Kalau yang hak, batil. Nah, tadi sudah saya sampaikan kan? Wala talbisul haqqa bil batil. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Dia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Ya begitu. Kalau niatnya enggak apa-apa. Kalau ada rasa sum'ah aja enggak boleh loh. Rasa aku sum'ah ya. Misalnya Bapak ke masjid, lihat yang lain belum datang. Ternyata aku yang pertama ke sini. Nah, itu udah sum'ah. Walaupun tidak riya. Dan diteruskan lagi. Kamu lebih telat aku lo duluan. Ada sudah riya itu. Tadi tampakkan. Ro'ayaro riya. Ada riya itu. Itu Anda. Perasaan bangga pertama kali ke masjid umpamani. Yang lain belum ada. Tapi kalau dia nggak niat, nggak ada hatinya begitu, memang kepingin pertama di masjid, kenapa enggak? Itu riya itu pertama. Nggak ada yang ke masjid kalau gitu. Tergantung niatnya. Oke terus. Sekarang lihat ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Uyun itu ainun, uyun banyak mata air. Jangan dibayangkan yang banjir. Ya. Innal muttaqina sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin wa uyun. Jadi Allah sayang nyuruh kita ibadah itu karena Allah akan berikan surga itu. Dalam surga yang apa disediakan? Uyun, ainun, uyunun. Apa dok? Taman-taman surga dan berada di dalam taman-taman. Taman-taman surga. Kalau taman mesti ada airnya. Gimana dok? Dan mata air. Nah, dan mata air. Wa uyun, ainun, uyunun. Jamaah itu. Banyak. Ya orang saya kalau sudah rumahnya besar, ada taman, raja pasti buat taman yang ada air. Nah itu taman surga Pak. Orang bertakwa sudah berada di taman. Masya Allah. Tamannya apa? Surga. Taman ujung aja sudah dilihat sudah bagus. Kemarin Mas Apri ke sana. Ujung ya. Nanti kalau mau sepedaan ke sana ke ujung. Ayo lanjut. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Akhidhina, mereka yang dalam surga itu mengambil ma atahum, apa yang diberikan kepada mereka rabbuhum oleh Tuhan mereka. Bebas dengan mau atus ping piro oleh. Mau bidadari yang kayak apa, berada di taman surga. Kenapa kok bisa begitu? Dia mendapatkan surga itu. Innahum sesungguhnya mereka penduduk
taman surga itu adalah kanu adalah mereka qabla sebelumnya ketika dudinnya itu qabla dzalika sebelum itu sebelum di surga itu ketika berada di dunia muhsin. Mau apa? Muhsinin. Dia orang baik di dunia enggak karuan mana masuk surga neraka. Kalau di dunia dia tadinya orang baik bagus. Nah ini lagi nih betul nih dok. Dokternya dan soalnya nanya ini kanu musinnya itu apa? Perbuatan baiknya itu apa? Di antaranya kanu qalilam minal laili. Adalah mereka sedikit pada malam hari itu mayajaun sedikit tidur. Untuk apa, Pak? Nonton TV, nonton bola? Bukan, masuk itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu surah Al-Isra. Sebagian malam dia gunakan untuk tahajud. Sebagian mau separuh monggo. Di ayat yang lain juga ada kalau mau bisa separuh, kalau enggak bisa sepertiga. Terus Al-Mudatsir sama Al-Muzammil di situ ada. Tapi kalau kamu tidak kuat ya sepertiga malam saja karena Allah Maha tahu kita ini sibuk, kita ini banyak kerjaan. Nanti kalau kamu sakit, ya sebisanya, sebagian malam. Nah itu bukti cinta kepada Allah, menghadap Allah di kala orang lain masih tidur. Betul itu. Nah ini dok. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari. Kalau Allah nyebut sahur. Sahur bisa 5 menit. Tapi ashar itu banyak berarti. Jama ini. Fakta waktu sahur Nah waktu sahur kan Bapak sudah selesai tahajud. Masih ada waktu setengah jam. Pakai istighfar. Mereka yastaghfirun. Istighfar, astagfirullahaladzim. Suwe setengah jam gak apa-apa, kita ini banyak dosa. Tadi betul kemarin ngomong kok orang marani ya korupsi kok ndak takut akan hisab. Nek wis ketok duit ku lali, Pak. Kalau sudah kedudukan dan setannya di situ juga berjuang, ndak akan tidur dia. Tak punya angan-angan. Makanya kita minta ya Allah berikan kami hidayah ya Allah, tolong hamba ini selalu dalam lindungan-Mu, dalam petunjuk-Mu. Ya. Mohon maaf, Ustadz itu enggak mesti lebih suci daripada jamaah, belum tentu. Bahkan dia bisa masuk neraka duluan ustadznya. Kenapa? Kalau dia ngajarin enggak mengerjakan. Tuh lihat tuh Ustadz Syafiq itu Doktor Syafiq siapa itu? Ketika dia Ustadz dan kalau saya tidak ketemu di surga, saya pernah menjadi jamaah dengan ngaji di sini. Tolong panggil saya. Ustadznya ngomong ya Allah, saya ini belum tentu lebih baik daripada antum ini. Karena kita punya kewajiban menyampaikan saja. Kita nggak tahu kan ibadah itu kan sirron kan, tersembunyi, nggak tahu. Semua itu kesempatan ke neraka ke surga itu sama kok. Maka monggo siapa yang baik itu yang masuk surga. Walaupun ustadz kalau nggak benar, ya kan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lebih besar dosanya, amat besar kemurkaan Allah pada orang yang mengatakan tapi dia tidak mengerjakan. Betul Pak Bibit? Ya, ternyata masih. Untung tidak ada yang moto tadi itu. Takutnya Pak Haji Tarsudi moto dia terus di-share. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, satu ayat lagi. Wa fi amwalihim. Nah, kenapa dia kok bisa menjadi masuk ke taman surga? Dia sedikit tidur di malam hari, dia pakai untuk tahajud, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, waktu sahur dia istighfar kepada Allah. Terus wa fi amwalihim, dan pada harta mereka yang dalam surga itu
haqqun lis-sailin. Kalau dibaca tajudnya haqqul lis-saili wal mahrum. Ada haknya untuk orang yang meminta-minta dan mahrum haram. Artinya dia nggak mau minta-minta. Dia miskin tapi dia jaga diri, nggak mau minta-minta. Nah itu yang perlu diberikan. Jangan dia kayaknya punya nggak pernah minta, nggak tunggu cara orang minta tuh, kasih aja dia membutuhkan. Kita lihat dia membutuhkan kasih, dia menjaga diri, menjaga iffah dia, menjaga kemuliaan, nggak mau minta-minta, sopono wes melaku. Tapi kita tahu dia miskin, itu yang diberi. Ada juga yang lisail, minta. Jadi hartanya itu tidak untuk dimiliki sendiri. Maka rugi kalau orang punya harta hanya untuk disimpan untuk dirinya. Sebagian digunakan untuk orang lain. Rugi besok di akhirat nggak bawa apa-apa loh. Kemarin saya suruh doa di Kejaksaan Tinggi. Doa Ustaz. Oh di sini tuh kejadiannya. Nggak bawa apa-apa. Punya apa nggak bawa apa-apa. Yang disedekahkan itulah yang menjadi harta kita, yang dimakan dan yang disedekahkan. Yang dinikmati kan itu Pak. Yang dimakan sudah kita nikmati di dunia, kita jalan-jalan dan seterusnya, dan yang diberikan di jalan Allah itu rezeki kita yang sebenarnya. Jadi amanat besar yang Allah berikan itu satu apa? Iman. Kemarin sudah kan? Yang kedua ibadah. Kalau itu dijalankan semua, insya Allah kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita berharap kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita ketemu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lupa saya nanya. Kalau ada yang nanya boleh, tapi kalau enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.